Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fajria dengan NPM 203402038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Langsung saja. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi itu? Manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar dari manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan dari organisasi itu sendiri. Lalu apa saja sih tujuan dari manajemen strategi ini? Nah, yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Dan yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Selanjutnya ada proses manajemen strategi. Apa saja sih proses dari manajemen strategi itu sendiri? Yang pertama, memahami strategi dan kinerja. Yang kedua, analisis lingkungan dan internal. Yang ketiga, perumusan strategi, dan yang keempat, implementasi strategi. Selanjutnya ada analisis PES. Analisis ini merupakan bagian dari analisis eksternal ketika melakukan analisis strategi atau pada saat riset pasar, dan memberikan gambaran yang berbeda terhadap faktor makro yang harus diambil dalam pertimbangan. Dalam analisis PES ini, yang kedua ada analisis internal. Analisis internal ini terdiri dari yang pertama kompetensi inti. Kompetensi inti ini memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanannya dari para pesaingnya, menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan atau menawarkan produk dan layanan dengan nilai yang sebanding dengan biaya rendah. Misalnya saya dari contoh kasusnya itu saya mengambil dari perusahaan film yaitu Marvel Studio, yang dimana Marvel Studio ini setiap tahunnya selalu rilis film baru dengan karakter-karakter unik dan memunculkan superhero-superhero baru. Dari Marvel Studio ini, audio visualisasinya itu sangat unik sehingga membuat para penonton menjadi penasaran terhadap alur cerita dari Marvel Studio itu sendiri. Bahkan ada juga Marvel Studio, salah satu film dari Marvel Studio ini menjadi film terbaik dan mendapatkan pendapatan terbesar sebesar 4,4 triliun, yaitu seperti film Avengers Endgame. Selanjutnya, alur cerita dari Marvel Studio itu sendiri sangat unik, sehingga membuat para penonton itu penasaran. Nah, untuk yang kedua ada analisis PRIO. Analisis ini untuk mengevaluasi anugerah sumber daya perusahaan adalah kerangka kerja yang menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Kerangka kerja ini tersirat dalam model berbasis sumber daya, mengidentifikasi jenis sumber daya tertentu sebagai kunci untuk kinerja perusahaan yang unggul. Dari analisis PRIO tersebut terdapat beberapa cakupan. Saya mengambil kasusnya dari perusahaan film yang tadi, yaitu Marvel Studio atau MCU. Yang pertama dari valuable atau berharga. Marvel Studio ini memiliki nilai lebih dibanding dengan film-film yang lainnya. Kenapa? Karena Marvel Studio ini selalu menghadirkan karakter-karakter baru sehingga penonton tidak mudah bosan dan memiliki nilai keunikan tersendiri. Sehingga Marvel Studio ini sangat langka untuk ditiru karena ada sebagian besar visualisasi yang berbeda dengan film-film yang lainnya. Jika para penonton melihat, membuat kita para penonton ikut andil dalam film tersebut, sehingga mahal untuk ditiru dan terorganisir juga untuk menangkap nilai ini. Maksudnya Marvel
MCU itu sendiri mempunyai nilai lebih atau nilai plus dari setiap filmnya. Seperti itu. Terus ada matriks evaluasi faktor internal atau biasa disebut dengan IEE. Matriks evaluasi faktor internal adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Terus ada analisis faktor strategi SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis yang memiliki akronim kata strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan ancaman. Dari contoh perusahaan yang tadi saya sebutkan, yaitu MCU, Marvel Studio, strength atau kekuatan dari Marvel itu sendiri yaitu memiliki keunikan tersendiri yang ciri khas, yaitu tiap karakternya itu superhero gitu. Jadi tiap karakternya lebih mendalami perannya masing-masing. Terus kelemahannya dalam Marvel Studio ini tidak mengeluarkan karakter-karakter baru. Jadi hanya terfokus saja terhadap si superhero tersebut, tidak menambahkan genre film yang lain seperti thriller maupun horor ataupun komedi. Peluang dari Marvel Studio ini sangatlah besar karena sudah menembus pasar dunia maupun internasional. Ancaman dari Marvel Studio ini mungkin dari pesaing seperti film DC ataupun Disney. Terus ada selanjutnya adalah matriks IE. Matriks IE merupakan matriks portofolio yang memposisikan perusahaan dalam tampilan 9 sel. Posisi suatu perusahaan dalam matriks IE ditentukan dari matriks EFE dan matriks IFE. Hasil skor total dari IFE matriks berada pada sumbu X dan skor total dari IFE matriks berada pada sumbu Y. Next, selanjutnya ada matriks posisi dan evaluasi atau SPACE. Matriks posisi dan evaluasi tindakan adalah salah satu matriks yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dijalankan. Analisa ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menentukan posisi strategi perusahaan dan individu bisnisnya. Next, ada matriks Boston Consulting Group. Matriks BCG ini adalah analisis di bidang bisnis digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategi jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan. Matriks ini dibagi menjadi beberapa kuadran. Yang pertama, kuadran 1 memiliki posisi pangsa pasar yang relatif rendah, namun mereka bersaing di industri dengan pertumbuhan tinggi. Yang kedua, kuadran 2 dinamakan dengan bintang yang menggambarkan peluang yang pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang terbaik organisasi. Terus ada kuadran 3 disebut sebagai sapi perah khas karena memiliki posisi pangsa pasar relatif tinggi tetapi bersaing dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Dan yang terakhir ada kuadran 4 dinamakan anjing karena memiliki posisi pasar relatif rendah dan bersaing dalam industri yang tumbuh lambat atau sama sekali tidak tumbuh. Next, ada alternatif strategi. Bentuk strategi bervariasi dari satu industri ke industri lain, sehingga setiap perusahaan mampu mempunyai strategi sendiri yang berbeda dengan pesaingnya. Alternatif strategi ini ada 4 macam strategi ya. Yang pertama ada strategi stabilitas, yang kedua ada strategi ekspansi, yang ketiga strategi penciutan, dan yang keempat strategi kombinasi. Variasi strategi, yang pertama integrasi ke depan. Integrasi ke depan ini mendapat kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjual eceran. Yang kedua integrasi ke belakang, mendapat kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas supplier. Yang ketiga, integrasi horizontal, mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol pesaing.
Dan yang keempat, pengembangan pasar, memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru. Jadi pangsa pasarnya itu bertambah. Terus penetrasi pasar, meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk. Diversifikasi konsentrik, menambah produk-produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Diversifikasi konglomerat, menambah produk-produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Terus ada usaha patungan, 2 atau lebih perusahaan bekerja sama membentuk suatu perusahaan baru yang terpisah dari kedua induknya. Terus ada pengurangan, penghematan biaya dengan cara mengurangi sebagian dari aset perusahaan untuk menanggulangi turunnya penjualan dan keuntungan. Terus ada penciutan, menjual sebuah unit bisnis atau sebagian dari perusahaan kepada pihak lain. Likuidasi menjual seluruh aset perusahaan atau menutup perusahaan. Terus ada kombinasi mengikuti 2 atau lebih strategi secara simultan pada waktu yang sama atau waktu yang berurutan. Kemudian ada lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan itu sendiri terdiri dari ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu kan biasa disebut dengan lingkungan di luar, yang biasanya dipilih untuk dikerjakan oleh perusahaan, dan untuk lingkungan internal itu di dalam perusahaan. Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Yang pertama, faktor lingkungan jauh. Itu terdiri dari beberapa faktor. Ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ekologi, faktor politik, dan faktor teknologi. Selanjutnya, ada lingkungan industri. Lingkungan industri yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, kekuatan pemasok. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, ketersediaan barang substitusi. Dan yang kelima, persaingan antar perusahaan. Nah, yang ketiga ada lingkungan operasional. Nah, di lingkungan operasional tersendiri ada yang pertama posisi bersaing perusahaan. Ada market share. Di mana market share ini kita bisa menggunakan platform seperti Shopee, Instagram, dan sekarang lagi maraknya ada pasar baru nih di TikTok yang merupakan bisa jadi suatu pasar tersendiri untuk suatu perusahaan dengan cara membuat konten yang sedang viral gitu, seperti kayak buat konten hard selling maupun konten soft selling. Yang kedua ada keunggulan produk. Nah, kalau keunggulan produk ini, jadi kita harus mempunyai nilai, keunggulan produk kita harus mempunyai nilai yang lebih gitu daripada produk yang lain. Harga. Nah, gimana caranya harga itu harus kualitasnya bagus, tetapi dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah, sumber daya manusianya juga harus memiliki kecakapan dalam teknologi dan maupun informasi. Yang kedua, profil atau komposisi pelanggan. Yang ketiga, hubungan dan reputasi di mata pemasok dan kreditor. Terus yang keempat, SDM atau kemampuan menarik karyawan yang berkemampuan. Dan yang terakhir, sudut pandang penguatan internal, sumber daya dan kompetensi inti. Sumber daya yaitu karakteristik sumber daya yang berharga, yang terdiri atas menambah nilai, langka, sukar ditiru, dan kemampuan dalam pemanfaatan. Maksudnya sumber daya ini menambah nilai lebih di suatu perusahaan, terus langka, barangnya langka, dan sukar ditiru oleh perusahaan lain. Kompetensi inti, kapabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Barangkali segitu. Barangkali cukupkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.